28 hari lagi, sejarah bisa tercipta di Gelora Bung Karno. Garuda bakal terbang tinggi atau justru akan terjatuh guys. Semua tergantung satu laga krusial. Timnas Indonesia menghadapi Timnas Cina. Siapa kita? Indonesia. Kalau kita menang lawan Tiongkok, kita tinggal selangkah lagi dari impian terbesar, yaitu tampil di Piala Dunia. Tapi apakah kita cukup kuat dengan skuad yang ada sekarang guys? Mari kita bahas guys. Jadi, kita kembali lagi membicarakan topik yang makin hangat, yaitu perjuangan Timnas Indonesia yang mana sebentar lagi akan melakoni laga penting, laga krusial, yakni tidak sampai sebulan lagi karena tinggal mungkin 28 atau 29 hari lagi tim nasional Garuda akan menghadapi dua lawan berat dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu Timnas Indonesia akan menantang Timnas Tiongkok dan juga Timnas Jepang di lanjutan grup C, guys. Dan menariknya lagi, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sudah memastikan bahwa tidak akan ada penambahan pemain untuk dua laga krusial ini. Yang artinya, kita akan mengandalkan skuad yang sama seperti saat menang melawan Timnas Bahrain. Ini menunjukkan guys bahwa pelatih dan juga federasi yakin skuad yang ada saat ini sudah cukup solid untuk menghadapi tantangan besar ini, terutama melawan Timnas Cina yang akan kita hadapi lebih dulu di kandang sendiri. Kita tahu bagaimana euforia yang ada di Gelora Bung Karno, yang mana Timnas Indonesia selalu menang ataupun imbang ketika berhadapan dengan tim manapun di Gelora Bung Karno, kecuali satu melawan Timnas Jepang saja. Jadi jangan lupa GBK yang akan jadi benteng utama kita guys. Yang mana atmosfer GBK sudah terbukti bikin lawan ketar-ketir, bikin lawan gentar guys. Arab Saudi dan Bahrain sudah merasakannya dan menjadi korbannya guys. Dengan dukungan penuh dari supporter, kita yakin Garuda bisa terbang tinggi dan meraih kemenangan ya guys ya. Nah, kenapa laga melawan Tiongkok ini sangat penting guys? Karena jika kita menang melawan timnas Cina ini, peluang untuk lolos ke putaran keempat akan terbuka sangat lebar. Apalagi kalau di pertandingan lainnya Arab Saudi dan juga Bahrain bermain imbang. Ini akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia itu sendiri guys. Nah, di putaran keempat nanti barulah kemungkinan penambahan pemain baru akan dilakukan oleh Ketum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Karena ini merupakan langkah yang logis. Di fase ini kita akan menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Karena kalau kita lihat dari klasemen sementara yang ada di grup A dan di grup B, ada Uni Emirat Arab, ada juga Qatar, ada juga Irak ataupun Oman. Yang mana jadi skuad Garuda Timnas Indonesia butuh skuad atau pemain yang lebih dalam dan juga lebih matang untuk menghadapi laga-laga tersebut. Ada beberapa nama potensial guys yang bisa mungkin memperkuat tim di fase itu, antara lain yang pertama ada Patrick Leal yang mana untuk mempertebal lini tengah atau lini depan ini bisa menjadi opsi ya guys ya. Ada oleh Romney, meski bukan striker murni, tapi bisa jadi second striker atau gelandang serang, yang mana kita tahu kualitas oleh Romney ini sudah dibuktikan ketika melawan timnas Australia dan juga melawan timnas Bahrain ya guys ya.
Selanjutnya ada Mauro Silva dan juga Jayden Oosterwolde. Jadi bisa juga opsi kedua pemain ini. Selanjutnya ada di Liga Championship ya yang sekarang lolos ke Liga Inggris. Ada pemain keturunan yaitu Pascal Struijk dan juga ada Tristan Quijer yang mana ini bisa memperkuat lini pertahanan atau lini belakang dari timnas Indonesia. Ini bisa jadi opsi ya guys ya. Nah, lalu untuk lini depan guys, selain yang sudah dinaturalisasi ada Rafael Struijk, ada juga pemain lokalnya Ramadan Sananta, Septian Bagaskara dan juga Hoki Caraka. Tapi kita semua tahu guys, melawan tim-tim seperti timnas Irak, timnas Qatar, kita butuh ujung tombak yang benar-benar tajam dan bisa diandalkan di berbagai situasi ini guys ya. Karena kita tahu kalau pemain lokal itu tidak ada yang benar-benar bisa menyumbang banyak gol untuk timnas Indonesia. Nah, makanya guys, coach Patrick Kluivert dibantu Dani Lansat dan juga Alec Pastur harus benar-benar cermat untuk menyusun strategi. Nah, Ragnar Oratmangun yang kuat dari sisi sayap perlu tandem yang solid di tengah untuk bisa membuka ruang dan menciptakan peluang lebih banyak lagi. Kita tahu juga ketika melawan timnas Bahrain banyak sekali peluang yang sayangnya tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, dan untuk persiapan lebih lanjut lagi guys, rencananya di FIFA Matchday pada bulan September nanti, timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim yang gaya mainnya mirip seperti calon lawan kita di fase selanjutnya atau kualifikasi ronde keempat, seperti timnas Lebanon, timnas Kuwait, dan juga ada di Asia Tenggara timnas Malaysia. Khusus timnas Malaysia ini katanya sih karena ada rasa kangen ya. Jadi sudah lama enggak bertemu dan ini jadi laga prestis juga guys. Kalau misalkan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia ini benar-benar terjadi ya guys ya. Ini laga klasik yang menarik untuk disaksikan ya guys ya. Tidak kalah menariknya dari pertandingan-pertandingan lain. Jadi teman-teman, kita jangan dulu melompat jauh membahas lawan-lawan kuat di fase berikutnya. Fokus utama kita sekarang adalah pertandingan melawan Tiongkok pada tanggal 5 Juni mendatang. Itu yang benar-benar harus kita menangkan dulu. Harus Indonesia menangkan dulu. Baru setelah itu kita berpikiran ke laga berat lainnya, termasuk melawan timnas Jepang 5 hari setelahnya, yaitu tanggal 10 Juni. Dukungan netizen, dukungan kalian guys, dukungan semuanya dari rumah sangat dibutuhkan. Mari kita ramaikan media sosial, hadir di stadion, dan juga berikan semangat positif untuk para pemain kita. Ini bukan cuma tentang sepak bola guys, tapi ini juga menyangkut dengan kebangsaan timnas Indonesia ya guys ya. Kalau misalkan kita benar-benar bisa mengalahkan Tiongkok, bisa mengalahkan timnas Cina, langkah menuju impian tampil di Piala Dunia 2026 akan jadi jauh lebih nyata. Dan kalau lolos ke putaran keempat, penambahan pemain akan jadi bagian penting dari strategi kita untuk bisa bersaing lebih jauh lagi melawan tim-tim yang mungkin ada di atas kita levelnya guys. Maka daripada itu, mari kita dukung terus tim nasional Garuda kita. Tetap semangat dan juga fokus. Oke guys, mungkin kali ini sampai segitu saja. Saya pamit dulu. Kita tunggu kabar berikutnya soal siapa saja yang akan dipanggil membela merah putih.
Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Thanks for watching. See you next time guys. Bye bye.